Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuna Valinda Pretno dengan NPM 234110065 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan pasar dari mata kuliah Matematika Bisnis dengan dosen pembimbing Ulan Rizky Amelia SAK MAK. Apa itu keseimbangan pasar? Keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berada dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Ketika keseimbangan pasar tercapai, seluruh harga produk cenderung menjadi stabil. Fenomena ini disebut juga dengan keseimbangan harga. Adapun proses terbentuknya keseimbangan pasar, yang pertama ada produsen menyediakan barang sesuai dengan permintaan. Kegiatan ekonomi meliputi produsen, distributor, dan konsumen. Ketiga komponen kegiatan ekonomi tersebut harus berhubungan dan bekerja sama untuk menciptakan hubungan ekonomi yang baik. Produsen membutuhkan distributor agar barang produksi sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, produsen juga membutuhkan keuntungan dari konsumen untuk melanjutkan produksinya. Yang kedua, ada keseimbangan permintaan dan tingkat kesediaan. Umumnya, konsumen mendorong produsen untuk memastikan persediaan produk cukup untuk beberapa waktu. Jika harga sesuai dengan permintaan pasar, berarti keseimbangan pasar telah tercapai. Oleh karena itu, harga produk biasanya disesuaikan dengan stok yang tersedia. Yang ketiga, ada menyediakan stok barang sesuai permintaan pembeli. Salah satu pendorong terjadinya keseimbangan pasar adalah adanya keseimbangan antara pasok barang yang tersedia dan kebutuhan pembeli. Hal ini memaksa produsen atau penjual untuk memasok barang sesuai dengan persediaan yang dibutuhkan. Ketika penjual dan konsumen menyediakan stok dan harga, maka keseimbangan akan terjadi. Yang keempat atau yang terakhir ada pengendalian harga. Sistem ekonomi pasar membuat harga pasar kacau. Akibatnya, keseimbangan pasar sulit dicapai. Dalam beberapa situasi, harga pasar produk terlalu tinggi sehingga merugikan pembeli. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga terendah dan tertinggi. Meskipun pemerintah biasanya tidak mengintervensi sistem ekonomi pasar, namun perannya sangat dibutuhkan. Intervensi pemerintah dalam hal ini adalah berupa perumusan kebijakan ekonomi sedemikian rupa sehingga harga setiap produk tetap stabil. Terdapat dua fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama ada fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses fungsi ini didasarkan hukum permintaan yang menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka permintaannya akan turun dan sebaliknya. Yang kedua, ada fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah hubungan antara jumlah barang dan harga yang ditawarkan kepada penjual. Fungsi penawaran sesuai dengan undang-undang penawaran yang berlaku, di mana kenaikan harga diikuti dengan kenaikan kuantitas yang ditawarkan dan sebaliknya. Adapun rumus permintaan pasar, yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keterangannya, QD sama dengan jumlah barang yang diminta, QS sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, PD sama dengan harga barang yang diminta, dan PS sama dengan harga barang yang ditawarkan. Adapun contoh dari keseimbangan pasar yang bisa dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat, yaitu penjualan minyak goreng di pasar. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan akan produk ini sangat tinggi. Namun, karena kelangkaan bahan baku, produsen tidak bisa memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat. Akibatnya, harga pasar pun meningkat. Keseimbangan pasar akan terjadi ketika pasokan minyak goreng di pasar memenuhi permintaan masyarakat dengan harga yang wajar. Adapun contoh dari keseimbangan pasar yang menggunakan rumus, yaitu diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 75 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P dikurang 105. Maka harga keseimbangannya adalah jawab QD sama dengan QS 75 dikurang P sama dengan 8P dikurang 105 min P dikurang 8P sama dengan min 105 dikurang 75.
Min 9P sama dengan min 180. P sama dengan min 180 dikurang min 9. P sama dengan 20. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.